Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, perkenalkan saya Udin Wahrudin. Di semester ganjil tahun ajaran 2023-2024, saya mendapatkan mandat untuk mengampu mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank. Sebelum kita bicara lebih komprehensif tentang lembaga keuangan syariah non-bank, perlu kita ketahui bersama tentang definisi lembaga keuangan. Lembaga keuangan atau financial institution adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Apakah itu aktivitas penghimpunan dana masyarakat dan jasa keuangan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, Pasal 1 huruf B menyebutkan bahwa lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya ke dalam masyarakat. Ada beberapa definisi tentang lembaga keuangan. Antara lain, menurut SK Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 792 tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan, melakukan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna untuk membiayai investasi perusahaan. Meskipun dalam peraturan tersebut, lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Dalam kenyataannya, kegiatan usaha lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Menurut Abdul Qadir Muhammad, lembaga keuangan atau financial institution adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan atau finansial aset. Kekayaan berupa aset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan. Menurut Dahlan Siamat, lembaga keuangan adalah lembaga usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan atau klaim dibandingkan dengan aset non-finansial atau aset real. Lembaga keuangan memberikan pembiayaan atau kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga. Di samping itu, lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jasa keuangan, antara lain menawarkan berbagai jenis skema tabungan, proteksi asuransi, program pensiun, penyediaan sistem pembayaran, dan mekanisme transfer dana. Kasmir mendefinisikan, lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana, atau kedua-duanya. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa lembaga keuangan adalah lembaga yang memiliki kegiatan yang berkaitan dengan keuangan, baik dalam hal menghimpun atau menyalurkan dana, bahkan keduanya, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Bila lembaga keuangan tersebut disandarkan pada syariah, maka menjadi lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, baik dalam aspek tujuannya,
mekanismenya, kekuasaan, ruang lingkup, serta tanggung jawabnya. Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah. Atau lembaga keuangan syariah merupakan sistem norma yang didasarkan pada ajaran Islam. Lembaga keuangan syariah lebih mengedepankan bagi hasil dan beberapa akad muamalah. Lembaga keuangan ini pada prinsipnya berperan sebagai lembaga intermediasi bagi pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang mengalami kekurangan dana. Lembaga keuangan ini memiliki peran yang cukup strategis untuk menggerakkan sektor perekonomian, sebab dengan adanya lembaga keuangan ini, banyak pihak-pihak yang kekurangan dari aspek dana untuk permodalan tetap memiliki peluang untuk mengembangkan usahanya dan terbantu dengan kehadiran lembaga keuangan. Kita masuk ke aspek pembagian lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan dalam bentuk bank dan lembaga keuangan dalam bentuk non-bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Lembaga keuangan bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Lalu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, dan untuk perbankan syariah khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Lembaga keuangan non-bank atau LKBN atau Non-Bank Financial Institution adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan secara langsung atau tidak langsung, menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan non-bank diatur dengan undang-undang yang mengatur masing-masing bidang usaha jasa keuangan non-bank. Antara lain, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Berdasarkan beberapa undang-undang tersebut, memang belum terlihat adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang lembaga keuangan non-bank dengan prinsip syariah. Untuk itu, regulasi tentang lembaga keuangan syariah non-bank diatur dalam beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam dan LK, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN. Peraturan itu antara lain Peraturan Ketua Bapepam dan LK nomor
Per 03 BL/2007 tentang kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Kemudian Peraturan Ketua Bapepam dan LK nomor per strip 04/BL/2006 tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 07/DSN MUI/4 tahun 2000 tentang pembiayaan mudharabah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 20/DSN-MUI/4 tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 32/DSN-MUI/9/2002 tentang obligasi syariah atau suku. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 21/DSN-MUI/10 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Pembagian tersebut untuk membedakan tugas dan fungsinya, bahwa lembaga keuangan bank dibolehkan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sedangkan lembaga keuangan non-bank tidak diperkenankan melakukan kegiatan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Dilihat dari fungsinya, bahwa lembaga keuangan bank merupakan lembaga intermediasi keuangan, sedangkan lembaga non-bank merupakan atau bukan merupakan dalam kategori lembaga intermediasi keuangan. Jadi hal-hal yang prinsip yang membedakan antara lembaga keuangan dalam bentuk bank dengan lembaga keuangan non-bank adalah bank itu mempunyai fungsi sebagai lembaga intermediasi, sementara lembaga keuangan syariah non-bank tidak memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi. Kemudian yang kedua yang membedakannya adalah jika lembaga keuangan dalam bentuk bank itu dapat menarik dana langsung dari masyarakat melalui produk simpanan tabungan ataupun deposito, sedangkan lembaga keuangan syariah non-bank tidak dapat melakukan penarikan dana langsung dari masyarakat, akan tetapi harus memenuhi mekanisme tertentu. Berdasarkan pembagian tersebut, maka yang termasuk dalam lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan syariah non-bank, diantaranya yang termasuk ke dalam lembaga keuangan syariah bank, yaitu ada Bank Umum Syariah. Kemudian kita juga mengenal dengan istilah BUS. Kemudian ada UUS atau Unit Usaha Syariah. Kemudian ada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Sedangkan yang termasuk lembaga keuangan syariah non-bank, ada pasar modal syariah, ada asuransi syariah, ada pegadaian syariah, ada BMT atau Baitul Mal Batamwil, kemudian ada lembaga zakat, dan ada lembaga wakaf. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, ini merupakan tabel perbedaan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Ada dua komponen yang membedakan lembaga keuangan syariah dalam bentuk bank dan lembaga keuangan syariah bukan dalam bentuk bank. Yang pertama ditinjau dari aspek penghimpunan dana. Lembaga keuangan syariah dalam bentuk bank itu pertama secara langsung dapat menghimpun dana dari masyarakat melalui produk yang ditawarkannya, baik dalam bentuk simpanan tabungan, deposito maupun giro. Yang kedua, bank juga bisa
melakukan penghimpunan dana secara tidak langsung dari masyarakat. Jadi bank itu dalam penghimpunan dana mampu melakukan atau dapat melakukan penghimpunan dana secara langsung melalui produk simpanan tabungan, deposito, dan giro, maupun secara tidak langsung dalam bentuk penyertaan modal misalnya, antar bank pasipa misalnya. Sedangkan lembaga keuangan syariah non-bank itu tidak dapat menghimpun dana langsung dari masyarakat, akan tetapi ada mekanisme-mekanisme tertentu yang harus ditempuh agar lembaga keuangan syariah non-bank itu dapat menghimpun dana dari masyarakat. Misalnya dalam bentuk penyertaan pinjaman atau penyertaan modal. Sedangkan dari aspek penyaluran dana untuk lembaga keuangan dalam bentuk bank, itu adalah peruntukannya itu untuk tujuan modal kerja, investasi, dan konsumsi. Kedua, penyalurannya bisa ke badan usaha dan individu. Yang ketiga, bisa untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Sedangkan lembaga keuangan non-bank lebih diprioritaskan aktivitas pembiayaan atau penyaluran dananya itu untuk tujuan investasi. Terutama prioritasnya adalah kepada badan usaha. Untuk jangka waktunya itu jangka waktu menengah dan panjang. Jadi jangka waktunya juga relatif lama. Sedangkan di lembaga keuangan dalam bentuk bank, jangka waktunya juga bisa pendek, bisa jangka menengah pun panjang. Tapi kalau lembaga keuangan non-bank, pembiayaannya itu lebih diprioritaskan kepada badan hukum atau perusahaan dengan jangka waktu menengah dan jangka panjang. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, berdasarkan tabel tadi, dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan bank berkegiatan menghimpun dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat, sedangkan pada lembaga keuangan non-bank, menghimpun dana tidak bisa secara langsung, akan tetapi ada mekanisme tertentu yang harus ditempuh dalam rangka penghimpunan dana. Misalnya saja, mekanisme atau syarat harus menjadi anggota atau pembayaran premi untuk asuransi. Kita bicara peran dan fungsi lembaga keuangan syariah. Secara umum, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik itu sektor usaha, lembaga pemerintah, maupun individu, untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain. Intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana dari unit surplus ke unit defisit. Lembaga intermediasi keuangan berdasarkan kemampuan menghimpun dana dari masyarakat dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu lembaga keuangan depositori dan lembaga keuangan non-depositori. Lembaga keuangan depositori menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau deposit, misalnya giro, tabungan, atau deposito berjangka yang diterima dari penabung atau unit surplus. Unit surplus dapat berasal dari perusahaan, pemerintah,
ataupun perorangan yang mempunyai kemampuan, mempunyai kelebihan pendapatan setelah dikurangi kebutuhan untuk konsumsi. Lembaga keuangan yang menawarkan jasa-jasa seperti ini adalah bank. Sedangkan lembaga keuangan non-depository atau disebut juga dengan lembaga keuangan non-bank adalah lembaga keuangan yang lebih terfokus kepada bidang penyaluran dana, dan masing-masing lembaga keuangan mempunyai ciri-ciri usahanya sendiri. Adapun jenis lembaga keuangan yang kegiatan usahanya bersifat kontraktual, lembaga keuangan investasi dan perusahaan pembiayaan yang menawarkan jasa pembiayaan sewa guna usaha, pembiayaan konsumen, dan kartu kredit. Peran dan fungsi lembaga keuangan syariah diantaranya memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, mengkonsumsi satu barang, tambahan modal kerja, mendapatkan manfaat atau nilai guna satu barang, atau bahkan permodalan awal bagi seorang yang mempunyai usaha produktif, namun padanya tidak memiliki permodalan berupa keuangan yang memadai. Secara terperinci, fungsi lembaga keuangan syariah yaitu yang pertama, fungsi pengalihan aset. Bank dan lembaga keuangan non-bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Fungsi yang kedua yaitu fungsi transaksi. Bank dan lembaga keuangan non-bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Yang ketiga, fungsi likuiditas. Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimiliki dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Yang keempat adalah fungsi efisiensi. Bank dan lembaga non-bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan. Peranan bank dan lembaga keuangan non-bank sebagai broker, yaitu mempertemukan pemilik dan pengelola modal. Di mana lembaga keuangan akan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, sepertinya pembahasan kita pada sesi pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Pembahasan lebih lanjut dan lebih komprehensif akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.